Kami itu Rakatora. Di sini aku main kode besar Indigo. Nih, layar beranda. Super Rec. Paket premium premier. Layar aku nggak bisa baca. Super kode kerasa. Nih guys. Talkback ditangguhkan. 2. Satu aja. Aku dapat duluan. Satunya. Udah dah. Udah direkam. Udah. Cepet mulai. Yang main bukan aku guys, karena aku nggak bisa baca. Nggak bisa baca, bisa ya? Baca awas. Unek aku. Unek kece. Lama. Loading lah. Nggak pakai loading. Bisa main kayak waktu itu ya? Iya. Tapi ini deketin nih, sekarang deketin gini. Aku ada di mana? Kenapa di sini gelap sekali? Seingatku semalam aku tidur di kamar. Kenapa tiba-tiba aku ada di tempat gelap ini? Samar-samar di ujung jalan kamu melihat ada seberkas cahaya. Sepertinya di sana ada jalan keluar. Aku harus ke sana. Kamu berusaha menghampiri cahaya itu, tetapi semakin kamu berjalan menuju cahaya itu terasa semakin menjauh. Sial, kenapa jalan ini terasa begitu panjang? Kamu mulai mempercepat langkahmu, tapi tetap saja tak juga sampai. Berpikir sejenak, mungkin ada jalan lain, tetap berjalan menyerah. Menyerah. Benar. Aku lelah, rasanya aku tidak akan pernah sampai ke jalan keluar. Aku berhenti di sini saja, aku sudah tidak kuat. Sesaat setelah kamu memutuskan untuk menyerah, cahaya itu pun mulai meredup. Sampai tiba-tiba ada hembusan angin lembut melewatimu dari arah belakang. Kenapa tiba-tiba ada angin dari belakang? Kamu berbalik arah. Samar-samar kamu bisa melihat ada seorang wanita sedang duduk dengan rambut yang tergerai. Rambutnya yang tertiup angin seperti melambai-lambai memanggilmu. Ada keinginan dalam hatimu untuk menghampirinya, menjauhinya, bertanya siapa dia, diam saja. Menghampiri. Aku harus menghampirinya dan menanyakan ini tempat apa. Aku tidak mau terus-terusan ada di sini. Ketika kamu berjalan menghampiri wanita itu, kamu kembali melihat cahaya putih tadi. Lah, cahaya itu muncul lagi. Percuma saja aku kejar, pasti dia akan menjauh lagi. Lebih baik aku hampiri wanita itu saja. Kamu tetap pada pendirianmu untuk menghampiri wanita itu. Saat kamu sudah dekat dengan wanita itu, tiba-tiba dia menoleh ke arahmu. Dia menyibak rambutnya lalu tersenyum ke arahmu. Astaga, ternyata sudah tua. Maaf nek, aku tidak tahu. Nenek sedang apa di sana? Anakku, kamu datang. Aku bukan anakmu, Nek. Anakku, akhirnya kamu datang juga. Nenek itu menjawab sambil merentangkan tangannya dan menghampirimu. Wah, pergi, Nek. Aku bukan anakmu. Kamu berlari menjauhi nenek itu, tapi dia tetap mengejarmu. Sini anakku, kemari. Wah, jangan dekat-dekat. Aku bukan anakmu. Lawan nenek itu, terus hindari, lari menuju cahaya. Lari menuju cahaya. Iya, cahaya itu. Aku harus menuju cahaya itu. Sekarang kamu berbelok menuju cahaya itu, tapi tetap saja si nenek itu masih terus mengejarmu. Tolonglah, Nek, jangan kejar aku. Cahaya itu sudah ada di depanmu, sedikit lagi kamu akan sampai. Tapi nenek itu juga sangat dekat denganmu. Sini anakku, kemari. Udah guys. Tinggal sedikit lagi, aku pasti bisa. Namun, sesaat sebelum sampai di sana, kamu merasa ada dinding yang mendorongmu dari arah belakang. Dan kemudian kamu terlempar keluar dari jalan tersebut, lalu terbangun di tempat tidurmu. Wah, aku menang 20.000, aku taktik cilok deh. Wah, aku menang 30.000. Ngopi yuk. Aku dong menang banyak. Nah, ini aku dapat 100.000. Ayo kita pergi makan yang enak. Yuk.
kamu kenapa? Bangun nak, bangun. Aku bermimpi buruk Bu. Aku mimpi ada di sebuah jalan yang gelap, lalu aku melihat cahaya putih di ujung jalan. Tapi ketika aku menghampirinya, cahaya itu malah menjauh. Aku kelelahan dan ingin menyerah. Terus aku lihat ada nenek tua sedang duduk. Tapi pada saat aku ingin menghampirinya, akhirnya dia malah mengejar aku. Sampai tiba-tiba seperti ada dinding di belakangku yang mendorongku sampai terlempar keluar. Dan tiba-tiba aku sudah ada di tempat tidur ini, Bu. Oh, gitu. Sudah, itu hanya mimpi, nak. Hanya bunga tidur. Semua baik-baik saja kok. Tapi aku takut sekali, Bu. Kan sekarang sudah ada ibu di sini, jadi kamu gak perlu takut lagi. Ibu memeluk dirimu untuk membuatmu tenang. Kamu mandi dulu sana, ibu sudah siapkan kamu sarapan di bawah. Iya Bu, mandiin Bu, nggak mau Bu. Mandiin Bu. Beneran? Bener, aku gitu bener. Mandiin Bu. Ih, anak ibu manja sekali ya. Sekali-kali aku manja nggak apa-apa kan Bu? Iya, tapi kamu kan manjanya setiap hari. Sudah mandi sendiri sana, sudah siang ini, nanti ibu telat. Aku maunya dimandiin, lagi pula ini masih pagi Bu. Oh, kamu sudah bisa melawan ya? Tapi kan Bu, sudah nggak ada tapi-tapian. Ibu nggak mau punya anak durhaka. Ya salah bener. Oke guys, salah guys. Mulai saat itu kamu resmi dianggap anakku. Lagian mana ada mandiin? Ingat tapi lagi tuh, kayaknya aku ingat. Coba lagi. Lama dong. Ih, udah ah. Udah ah. Masih lama nggak? Enggak. Tamatnya? Enggak. Lewal nih guys, sama cinta parah. Lama banget iklannya. 30 detik iklannya. Udah di skip. Oke. Belum. Nggak ada mana lagi nih. Ya ilah, iklan lagi. Datanya mati nanya. Ini mau yang mana? Dari yang di kamar. Di kamar. Tolong. Kamu kenapa? Bangun nak, bangun. Langsung di skip aja apa gimana nih? Skip ya. Kita skip soalnya ini tadi udah. Jadi gak usah dibaca lagi guys. Boleh juga nih cewek cantik. Hai Nona cantik, boleh kenalan nggak? Bisa kali minta IG-nya. Aduh, udah 2020 mau kenalan masih minta akun IG. Pakai cara yang lebih canggih dong. Cara lain gimana? Pakai micet lah, tinggal buka micet, klik nearby-nya deh. Nah, kalau udah nemu orangnya, bisa klik profil picture-nya, bisa lihat foto-fotonya, dan lihat profil lengkapnya. Misalnya, hobi si dia. Siapa tahu kamu nemu kesamaan sama si dia. Tinggal say hi, terus langsung bisa chatan deh. Aku tunggu di micet ya. Oke, aku Jawabannya yang mana? Iya Bu, mandiin Bu, nggak mau Bu. Nggak mau deh. Ini anak manja. Nggak mau. Jawabannya nggak mau Bu katanya. Nggak mau Bu, aku takut. Aku takut ada orang jahat yang sembunyi di kamar mandi lalu menculikku dan mengurungku di ruangan gelap. Itu cuma di dalam mimpi, nah tidak usah takut. Nanti yang melindungi ibu saat tua siapa kalau kamu penakut begini? Kan ada Pak Polisi Bu. Hahaha. Kalau Pak Polisinya sedang libur bagaimana? Kalau begitu ibu minta tolong ayah saja. Ibu kenapa? Nggak kenapa-napa kok nak. Sudah sana kamu cepat mandi, nanti keburu makanannya dingin.
Iya bu, aku mandi sekarang. Kamu beranjak untuk mandi sedangkan ibu keluar kamar dan menunggu di ruang makan. Setelah selesai mandi dan berganti baju, kamu berjalan menuju ruang makan menyusul ibumu. Boleh juga nih cewek cantik. Hai Nona cantik, boleh kenalan nggak? Bisa kali minta IG-nya. Aduh, udah 2020 mau kenalan masih minta akun IG. Pakai cara yang lebih canggih dong. Cara lain gimana? Pakai micet lah, tinggal buka. Enggak ada waktunya. Saat menuruni tangga, kamu mendengar suara seseorang sedang berbincang. Seperti ada suara ibu sedang menelpon. Tapi siapa ya yang menelpon pagi-pagi begini? Menunggu di ruang makan, menyapa ibu mengagetkannya. Nyapa. Menyapa ibu. Bu, ibu lagi nelpon siapa pagi-pagi begini? Ibu kaget karena kamu tiba-tiba muncul. Dia segera mematikan teleponnya. Kamu bikin ibu kaget saja. Tadi teman kantor ibu yang telepon. Oh gitu. Kamu cepat sekali mandinya. Bersih nggak tuh? Bersih dong bu. Cium aja nih kalau nggak percaya. Bagus deh kalau begitu nak. Ya sudah, sekarang kita sarapan yuk. Ibu mengajakmu menuju ruang makan untuk sarapan bersama. Aku mau makan apa ya? Roti bakar, bubur ayam, nasi goreng. Bu, aku mau makan nasi goreng ya. Wah, kamu pintar ngeramal ya. Ternyata kebetulan ibu memang masak nasi goreng untuk kamu. Asik. Saat sedang menyantap nasi goreng buatan ibumu, kamu terdiam sejenak karena teringat ayahmu. Ayah pasti rugi tidak bisa makan nasi goreng buatan ibu lagi. Kamu ini dari tadi ayah terus yang dibahas. Banggakan ayah, tanyakan tentang ayah, kangen ayah. Kangen ayah. Aku kangen ayah. Aku mau sarapan bareng ibu sama ayah lagi, bu. Jadi kamu kangen sama ayah nih? Iya, bu. Ternyata tanpa sadar ibu terdiam sejenak. Ibu kenapa melamun? Itu ibu sedang memikirkan masalah kantor. Sorry guys. Ikannya guys. Kamu teruskan makannya sendiri ya. Ibu mau siap-siap berangkat kerja. Iya bu, ibu pergi meninggalkanmu sendiri di ruang makan. Kamu melanjutkan lagi sarapan pagimu dengan lahap. Sesuap demi sesuap, kamu mulai menghabiskan nasi goreng itu. Sampai akhirnya kamu kenyang dan berhenti menyantap sarapanmu. Aku kenyang sekali. Rasanya perutku mau meledak. Ibu yang sudah selesai bersiap-siap menghampirimu. Lah, kok makanannya nggak dihabisin sih? Aku kenyang sekali, bu. Ibu masaknya banyak sekali. Aduh, kamu ini kebiasaan deh. Ya sudah, berhenti dulu makanan, nanti dilanjut lagi, tapi harus dihabiskan ya. Ibu pamit berangkat dulu ya, nak. Iya, satu lagi. Biasih kan lagi mudik. Nanti kalau kamu lapar, kamu bisa ambil makanan di kulkas ya. Ibu, tapi nggak lama kan? Aku masih kepikiran nenek yang tadi, bu. Nenek yang di mimpi kamu. Iya, bu. Kalau nanti dia ada di depan rumah gimana? Terus nanti aku diculik sama dia gimana? Dia kan lagi cari anaknya dan aku dikira anaknya dia. Gawat juga ya. Nanti ibu jadi nggak punya anak kalau kamu diculik. Nah kan, ibu punya solusinya. Kamu kunci pintu depan, terus jangan bukain untuk siapapun kecuali ibu. Kecuali ibu. Iya, kecuali ibu. Lagi pula kan ibu selalu bawa kunci rumah, jadi ibu tidak mungkin mencet bel. Pasti ibu langsung masuk ke rumah. Oh iya, benar juga. Aku jadi tenang kalau begini. Ya sudah, ibu berangkat saja, nanti terlambat. Hati-hati ya, bu. Iya sayang, ibu berangkat dulu ya. Oh iya, ibu baru ingat lagi. Nanti juga akan ada tukang pos yang mau kesini mengantar paket. Nanti tolong kamu terima ya paketnya. Katanya aku nggak boleh buka pintu untuk siapapun kecuali ibu. Betul juga kamu. Ya sudah, peraturannya ganti. Jangan bukakan pintu untuk siapapun kecuali untuk ibu sama pak pos. Oke deh kalau begitu. Oke, ibu berangkat dulu ya. Ibu kemudian pergi berangkat bekerja, meninggalkanmu sendiri. Dan seperti biasa, saat kamu di rumah sendirian, kamu selalu menonton acara TV kesukaanmu. Orang itu lucu sekali. Srek. Kamu mendengar suara jendela yang seperti tergesek oleh sesuatu. Suara apa itu? Seperti ada orang di halaman.
Dari sofa, kamu melihat keluar melalui jendela yang letaknya tidak jauh darimu. Kamu melihat beberapa ranting pohon yang bergoyang di terpa angin. Di luar anginnya kencang sekali. Pasti suara tadi juga suara pohon yang bertiup angin lalu berserakan dengan Kamu kembali menonton TV, tapi suara itu tetap saja mengganggumu sampai kamu menyadari sesuatu. Iya ya, tapi kan di dekat jendela tidak ada pohon sama sekali. Lalu itu suara apa dong? Lagi-lagi suara itu terdengar dan kali itu makin keras. Kamu bisa mendengar suara itu sangat dekat sekali dengan jendela. Tiba-tiba, brak! Jendela yang tadinya tertutup tiba-tiba terbuka sendiri dan angin berembus kencang membuat gorden berkibar-kibar. Wah, kamu kaget dan melompat lalu bersembunyi di belakang sofa. Kamu memberanikan diri untuk mengintip dari balik sofa. Kenapa jendela itu terbuka sendiri? Mungkin hanya angin. Penakut sekali ya aku. Dari persembunyianmu, kamu beranjak berjalan untuk menutup jendela yang terbuka. Dasar jendela nakal. Woi! Gak bisa lihat cewek cakep dikit lu ya? Pengen kenalan gue asli. Kalau mau kenalan ya gak gitu lah caranya. Terus gimana? Ya lu pakai aplikasi micet aja, terus lu aktifin tuh fitur ngebuy. Nah, pasti lu dapet dia. Gue dapet kontaknya, men. Bagus dah. Thank you banget, gue mau chat lu. Oke. Apa? Gue yang tadi ngechat. Gue temenin boleh? Boleh. Oke guys, sorry guys. Dasar jendela nakal, bikin kaget saja nih. Kamu menutup kembali jendela yang terbuka itu dan langsung berbalik meninggalkannya. Namun saat kamu berbalik, tiba-tiba jendela kembali terbuka lagi. Kali ini tidak ada angin yang merembus. Biarkan jendela terbuka, tutup jendelanya, periksa keluar. Tutup jendela. Lah, kenapa jendelanya terbuka lagi ya? Kamu memperhatikan sejenak jendela itu. Walah, ternyata jendelanya tidak aku kunci. Duh, bikin takut saja sih. Sekali lagi kamu menutup jendela itu dan kali ini kamu menguncinya lalu pergi meninggalkannya. Kali ini jendela itu tidak terbuka lagi dengan sendirinya. Kamu kembali duduk di sofa untuk menonton acara TV. Srek, srek. Suara itu kembali terdengar olehmu. Suara itu sekarang terdengar dari arah dapur. Sekarang suaranya dari arah dapur. Aduh, suara apa sih itu? Jangan-jangan maling. Tapi kan semua pintu sudah kututup. Itu artinya tidak ada yang bisa masuk ke sini. Suara-suara itu kini semakin sering terdengar dan terasa semakin dekat denganmu. Duh, kenapa suara itu masih ada sih? Rumah ini kenapa jadi serem begini sih? Angin semakin kencang berhembus melewati lubang-lubang ventilasi dan langsung menembus kulitmu. Kamu merasakan hawa dingin yang tidak biasa, hawa dingin yang mencekam. Kamu mulai merasa bahwa suara itu bukan ulah manusia. Kamu sudah sangat ingin sekali lari ke kamar seandainya suara itu tidak ada. Tapi semakin sering suara itu terdengar olehmu, semakin ciut juga nyalimu untuk berlari menuju kamar. Tunggu suara itu hilang, cek sumber suara, nekat lari ke kamar, lari keluar rumah. Sumber suara. Selama nggak? Sampai yang nyari bapaknya ini. Nggak selesai, ada episode nggak selesai. Anda punya? Aku penasaran itu suara apa. Aku harus berani. Ayo Wira, kamu gak boleh takut begini. Kamu mengumpulkan semua keberanian yang masih tersisa pada dirimu untuk menghampiri sumber suara itu. Ketika kamu berdiri dan berjalan menuju dapur, suara itu sudah mulai berkurang intensitasnya. Hanya sesekali saja suara itu berbunyi. Petir mulai menyambar-nyambar seiring langkah kakimu menjejak lantai. Begitu kamu sampai di dapur, kamu terkejut karena tidak mendapati siapa-siapa. Aneh, ada suara tapi nggak ada orang. Tiba-tiba saja kamu teringat wajah nenek di dalam mimpimu itu. Wajahnya tergambar jelas di kepalamu. Bahkan kamu bisa mengingat senyumnya dan setiap kerut di dahinya yang membuatnya jadi pencerahkan. Memikirkan itu, bulu kuduk kamu langsung berdiri. Ya Tuhan, lindungi aku, jangan biarkan nenek itu mengambil aku. Kamu yang berniat kabur dari ruangan itu merasakan hawa dingin yang lebih menusuk lagi sekarang. Namun tiba-tiba langkahmu terhenti ketika melihat tempat sampahmu bergerak-gerak sendiri.
Tempat sampahnya kenapa? Ya Tuhan. Lu baru putus, Saf. Gue aja belum bisa ngelupain lu. Ya iyalah secara gue kan cantik. Tapi bohong. Hai Bing. Kok kamu cepet banget dapet cewek baru sih? Iyalah, aku ini pakai aplikasi micet. Tadi kan sudah iklan. Bye. Dari fitur nearby itu ntar ketahuan tuh orang-orang yang Udah gue udah dulu ya. Terus aku mau ngedate tunggu. Dulunya di mana? Klik aja link di bawah ini untuk download. Ya Tuhan, apa ada makhluk halus? Ibu doakan anakku ini. Lempari tempat sampah itu, dekati tempat sampah itu, usir makhluk yang di tempat sampah. Tadi. Kamu nekat mendekati tempat sampah itu. Perlahan kamu bisa melihat isi dari tempat sampah itu. Kamu semakin mendekatinya lagi. Tiba-tiba ada yang keluar dari tempat sampah itu, melompat langsung ke arahmu. Wah, karena kaget kamu secara alamiah langsung mundur dan terjatuh untuk menghindarinya. Sepersekian detik akhirnya kamu menyadari ternyata yang melompat itu adalah seekor tikus. Ternyata cuma tikus. Jadi dari tadi aku panik karena tikus. Sudahlah, lebih baik aku ke kamar saja daripada ada hal aneh lagi. Sebelum menuju kamar, kamu matikan TV terlebih dahulu. Petir semakin sering saja menyambar dan akhirnya rintik hujan pun turun. Hujan yang semula hanya berupa rintik-rintik saja kini menjadi semakin deras mengguyur. Ya Allah. Gak bisa lihat cewek cakep dikit lu ya. Pengen kenalan gue asli. Kalau mau kenalan ya gak gitu lah caranya. Terus gimana? Ya lu pakai aplikasi micet aja. Sesampainya di kamar, setelah cukup lama kamu di kamar, kamu mulai merasa bosan. Bosan sekali hanya di dalam kamar seperti ini. Lebih baik aku ngapain ya? Tidur, bermain robot-robotan, mendengar musik, menggambar. Lebih baik aku mendengarkan musik saja deh. Kamu mengambil MP3 player, memasang earphone, lalu memilih lagu yang akan kamu putar. Enaknya aku dari lagu apa ya? The Beatles, Led Zeppelin, Slipknot. Slipknot. Aku dengerin lagu Slipknot aja deh biar nggak ngantuk. Kamu menyetel lagu dari Slipknot dengan tingkat volume paling tinggi. Tapi baru satu lagu yang kamu putar, wah keras sekali musiknya. Kupingku sampai sakit karena kaget mendengar musik yang keras. Kamu secara spontan melepas MP3 playermu. Aku gak mau dengerin lagu ini lagi. Lebih baik aku ngerjain yang lain saja. Lebih baik aku menggambar saja. Kamu mulai mengambil beberapa peralatan gambarmu yang tersimpan rapi di lemari dan mulai menggambar. Ketika kamu sedang asik menggambar, bel rumahmu berbunyi satu kali. Langsung buka pintu, diamkan. Diamkan. Pokoknya banget. Sepertinya orang iseng yang biasa. Kalau memang penting nanti dia pasti pencet bel lagi. Seperti dugaanmu, bel kembali berbunyi dan kamu pun bergegas turun. Gila lu ya. Lu baru putus, Saf. Gue aja belum bisa ngelupain lu. Ya iyalah secara gue kan cantik. Tapi bohong. Kamu pun turun dan mulai berjalan ke arah pintu. Saat berjalan, bel kembali berbunyi dan berbunyi lagi. Bel itu berbunyi terus seperti sedang dimainkan oleh seseorang. Iya, tunggu sebentar, berisik banget sih karena kecil saja. Ketika kamu sudah hampir sampai di depan pintu, tiba-tiba saja bel berhenti berbunyi. Seketika suasana menjadi hening dan hanya terdengar suara hujan. Kamu berhenti sejenak menunggu bel untuk berbunyi lagi, tapi ternyata tidak ada bunyi dari bel tersebut lagi. Aneh. Merasa dipermainkan, kamu memutuskan untuk kembali ke kamar. Namun baru saja kamu membalikan badan untuk kembali ke kamar, bel kembali berbunyi lagi. Siapa sih yang mainin bel? Dengan cepat kamu menyambar gagang pintu dan segera membukanya. Bersamaan dengan pintu yang terbuka, bel pun berhenti berbunyi. Tetapi tidak ada orang di luar. Loh, kenapa tidak ada orang? Kamu melangkahkan kaki keluar untuk memastikan bahwa orang iseng itu ada di sekitar teras rumahmu yang basah karena cipratan air hujan. Rasanya sesaat sebelum aku membuka pintu,
Bel itu masih berbunyi, belum selesai kebingunganmu akan bel yang berbunyi sendiri. Kini ditambah oleh tukang pos yang terlihat sedang berjalan di tengah hujan, berjalan pelan dan menatap tajam ke arahmu. 26, paket untuk rumah nomor 26. Pak Pos berteriak-teriak mengulangi kalimat itu dari kejauhan sampai di depan rumahmu. Kamu yang merasa ada keanehan segera masuk ke rumah lalu menyembunyikan badanmu di balik pintu. Kamu mencoba mengintip melalui sedikit celah di balik pintu. 26, ada paket untuk nomor 26. Ini rumah nomor 26 kan? Iya Pak, benar, ada paket untuk Ibu Ratna. Ibu Ratna ada? Ibu saya sedang pergi Pak, biar saya yang terima. Itu artinya kamu sendirian di rumah? Iya Pak. Wah, kebetulan sekali ya. Tiba-tiba Pak Pos menyeringai lalu menundukkan badannya dan menatapmu dari jarak yang sangat dekat. Dengan jarak sedekat itu kamu bisa melihat mata yang menatap tajam seolah mengisyaratkan bahwa kamu adalah mangsanya. Orang ini sangat menakutkan. Apa yang harus kulakukan? Saat kamu terdiam, tiba-tiba pundakmu merasakan sentuhan. Kenapa orang ini memegang? Ah tidak, bukan memegang, ini mencekram. Pundakku sakit, aku harus apa sekarang? Menegur, melawan, kabur. Lawan. Bismillah. Yang bener lah. Iya melawan. Kalau salah ntar skip aja. Bentar. Sorry guys. Apa melawan? Iya. Aku harus melawannya. Tapi bagaimana ya caranya? Ah iya, aku ada ide. Kamu mencoba mendorong tangan Pak Pos agar terlepas dari pundakmu, tetapi gagal. Sekarang kamu coba mendorong badan Pak Pos. Ah, kamu ngapain sih? Mau keluar, Bapak menghalangi jalan. Oh, bilang dong. Ketika kamu masih mendorong badannya dengan sekuat tenaga, Pak Pos tiba-tiba bergeser dan membuat kamu kehilangan tumpuan lalu terjatuh dengan posisi kepala terlebih dahulu. Salah. Udah skip aja. Oh iya nih. Udah. Iklan lama banget nih, 30 detik. Iklan mulu. Sepi. Lu telepon enggak? Sorry guys, salah. Wah, Ya Allah. aku 20.000, aku takdir cilok deh. Wah, aku menang 30.000. Di skip aja ya guys, jauh banget nih soalnya. Belum nyampe mana? Kan baru turun. Baru turun mana? Yang ada gini deh. Ya Allah, astagfirullah. Semua kasihkan terus. Menegur, melawan, kabur. Lawan. Menegur. Pak, maaf tangan Bapak bisa dipindahin nggak? Pundakku sakit nih. Oh maaf deh, kebiasaan memegang kambing di kampung jadi harus kuat. Sebelah mana yang sakit? Sebelah sini ya, sebelah sini. Ah jangan ditekan, sudah lebih baik Bapak pergi saja deh. Iya maaf tapi ini paket. Blam, kamu segera menutup dan mengunci pintu rumah. Ketika ibu pulang, ibu marah karena paketnya tidak kamu terima dan akhirnya dia harus hujan-hujanan mengambil paket itu di kantor ekspedisi. No guys. No salah. Harusnya kabur. Seingat aku sih lagi tuh melawan bener. Sorry guys, salah. Bukan lagi turun.
cuma berusaha untuk cantik dari luar dengan memakai make up. Berusahalah juga untuk cantik dari dalam. Cara kabur ya guys. Lebih baik aku kabur. Nah, karena ibumu nggak ada di sini, bagaimana kalau kamu menggigit lengan Pak Polisi lalu segera kabur meninggalkan Pak Pos yang sedang tersungkur kesakitan? Kamu terus berlari menuju kamar tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Brak, saat sedikit lagi kamu mencapai tangga menuju kamarmu, kamu terpleset dan terjatuh. Sakit sekali kakiku. Dek, kamu gak apa-apa? Sini saya bantu bangun. Papus masuk ke dalam rumah dan menghampirimu. Kamu yang ketakutan segera berdiri dan lari ke lantai atas. Hush, aku harus melakukan sesuatu. Baiklah, kalau aku tidak bisa kabur, aku akan melawan saja. Aku harus melawannya, kalau tidak nanti barang di rumah ini habis dicuri sama dia. Tapi tenaga dia pasti lebih besar, aku harus cari senjata untuk melawan dia. Kamu lalu mengambil 3 bola kasti dan tongkat pemukulnya di kolong kasur kamarmu. Kamu membawa ketika bola kasti dan tongkat pemukulnya untuk dijadikan senjata. Dari lantai atas kamu melihat Papus berada di lantai bawah. Hoi orang aneh, sini kalau berani. Oh, kamu di sana rupanya. Tunggu ya, aku akan ke sana. Papus berjalan menuju tangga. Kamu segera menghadangnya di tangga. Posisimu sekarang ada di ujung tangga bagian atas, sementara Papus ada di ujung tangga bagian bawah. Pusing guys, panjang iklan. Sal. What? Kalian saling tatap selama beberapa saat. Aku harus melakukannya sekarang. Lempar bola kasti, lempar tongkat pemukul. Lempar bola kasti. Hei, terima ini. Kamu melemparkan satu bola kasti dan tepat mengenai kepalanya. Lagi nih, sekali lagi tepat sasaran. Papus terlihat kesakitan dan dia melihat ke kanan dan ke kiri seperti sedang mencari sesuatu. Ini yang terakhir nih. Pada lemparan yang ketiga berbarengan dengan bola dilempar, kamu melihat Papus mengambil sapu yang ada di sebelahnya. Saat bola sudah ada di dekatnya, dia mengayunkan sapu itu tepat mengenai bola. Bola itu memantul ke arahmu. Untung secara level kamu berhasil menghindarinya. Papus terlihat sudah dipenuhi amarah. Gawat, dia malah makin marah. Lebih baik aku ngumpet saja. Kamu melemparkan tongkat pemukul ke sembarang arah dan berlari menuju kamar. Sampainya di kamar, kamu langsung mengunci pintu dan mencari tempat untuk bersembunyi. Di balkon kamar, kolong kasur, di dalam lemari. Kolong kasur. Aku ngumpet di kolong kasur saja. Semoga dia tidak menemukanku di sini. Aku takut sekali. Tiba-tiba secara samar kamu mendengar suara Pak Bos menaiki tangga. Dek, kamu di mana? Sebaiknya aku tetap sembunyi di sini sampai orang itu pergi. Brak. Aku tahu kamu di dalam. Cepat buka, anak nakal. Pak Bos memukul-mukul dan berusaha mendobrak pintu kamarmu dan terus memanggil-manggilmu. Waduh, dia sudah di depan pintu. Seandainya aku punya kekuatan super untuk bikin dia hilang. Oh iya, apakah aku coba cara berkonsentrasi dan baca mantra seperti di film? Kamu memejamkan mata, tetapi tidak bisa berkonsentrasi dengan benar karena Papus berisik sekali. Cepat buka, anak nakal. Habis kamu kalau tertangkap nanti. Aku tidak bisa berkonsentrasi. Ayo, aku mohon ontak, konsentrasilah. Sial, orang itu masih berisik saja.
Diam orang jahat, pergi dan hilang saja dari bumi. Tiba-tiba suara Pak Pos dan suara pintu yang dipukul lenyap. Suara mendadak menjadi hening. Aku tiba-tiba sepi ya. Apa dia benar-benar hilang? Padahal aku belum baca mantranya loh. Wih, aku hebat bisa bikin dia hilang. Kamu kegirangan untuk sesaat. Namun kemudian kamu berpikir, apa benar dia sudah hilang? Atau jangan-jangan dia cuma pura-pura seolah sudah hilang dan berharap aku keluar sehingga dia bisa menangkapku. Kamu terus berpikir kemungkinan-kemungkinan yang ada. Sebaiknya aku tetap sembunyi di sini sampai benar-benar aman. Sudah lama kamu menunggu, tetapi kamu masih belum berani juga untuk keluar dari kolong kasur. Meskipun di tempat yang tidak nyaman seperti itu, udara yang dingin karena hujan membuatmu sedikit mengantuk. Aku lelah sekali, sepertinya mengeluarkan kekuatan super itu perlu energi yang banyak. Pada akhirnya kamu tidak bisa lagi menahan kantuk dan perlahan-lahan mulai tertidur. Entah berapa lamanya kamu tertidur, kamu terbangun. Badanku sakit. Duk, aduh kepalaku. Siapa sih yang menaruh kayu di atas kepalaku? Kayu? Iya, aku sedang sembunyi di kolong kasur. Apakah orang jahat benar-benar sudah menghilang? Kamu memberanikan diri untuk keluar? Itu sudah tidak ada. Perlahan-lahan kamu menuruni tangga untuk memeriksa setiap ruangan di rumah. Langkahmu sangat pelan agar tidak menimbulkan suara yang bisa membahayakanmu. Kamu pun terkejut mendapati hari yang sudah mulai gelap. Astaga, ternyata sudah mulai malam. Berapa lama aku tertidur? Kamu mulai memeriksa lagi, namun tetap tidak melihat ada tanda-tanda kehidupan. Sampai perhatianmu teralih. Kenapa lantai ini basah oleh jejak kaki dan jejaknya menuju ke lantai atas tapi tidak ke arah sebaliknya? Itu berarti orang itu masih di dalam rumah ini. Tapi tadi aku sudah cek semua ruangan dan kosong. Sial, bagaimana kalau dia masih di sini? Setelah memeriksa seluruh ruangan lagi, akhirnya kamu yakin bahwa tidak ada tanda-tanda orang lain. Sepertinya aku benar-benar berhasil membuatnya menghilang dari muka bumi. Kemudian kamu langsung menuju pintu depan dan memeriksa teras. Kamu langsung membuka pintu depan dan memastikan sekitar teras. Kamu tetap tidak mendapati seorang pun di sana. Justru kamu mendapati sebuah kotak di dekat pintu. Kotak apa ini? Ada nama ibu di kartunya, tapi pas dia menaruhnya orang tadi. Tinggalkan kotaknya, buang kotaknya, bawa masuk kotaknya. Ya sudahlah, aku bawa masuk saja kotak ini daripada nanti diambil sama orang lain. Kamu menaruh kotak itu di dekat TV. Setelah itu kamu langsung menyalakan TV dan menonton acara kesukaanmu. Ketika kamu sedang asik menonton TV, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menyentuh rambutmu. Siapa itu? Kamu ini gak sopan ya, ibu pulang bukan disambut malah begitu. Ibu bikin kaget saja, aku kira kan. Siapa? Kamu mikirnya siapa? Hantu? Hahaha. Bukan bu, aku kira orang jahat yang tadi siang datang ke sini. Orang jahat? Aduh, kamu itu ada saja, kan ibu sudah bilang jangan kebanyakan nonton film seram. Iya, tadi Pak Pos jadi datang ngantar paket ibu. Itu di dekat TV, bukan Pak Pos yang ngantar, tapi orang jahat. Please, gak boleh begitu sama orang lain. Memang dia orang jahat bu? Iya deh, iya. Dia orang jahat, anak ibu yang anak baik ya. Oh iya, tadi pagi siapa ya yang bilang kangen ayah? Aku bu, aku yang kangen ayah. Kamu benar kangen ayah nih? Iya bu, benar. Oke, kalau kamu memang kangen sama ayah, besok kita ke rumah ayah. Serius bu, kita mau ke rumah ayah besok. Iya serius nak, tapi sekarang kamu mandi ya, kita siap-siap makan malam. Asik. Oke bu, aku mandi sekarang ya. Baru saja kamu mau pergi mandi, bel rumah tiba-tiba berbunyi. Ibu kemudian memeriksa siapa tamu yang datang tersebut. Saat kamu menuju ke kamar mandi, tidak sengaja kamu melihat ibumu sedang berbincang dengan seorang pria di depan pintu. Sepertinya aku kenal pria itu. Lebih baik aku pastikan dari sini deh. Kamu mengintip ke arah pintu depan dengan sangat hati-hati. Kamu perhatikan setiap inci mulai dari ujung kaki hingga ujung rambut. Tiba-tiba pria di balik pintu itu melihat lurus ke arahmu dan kamu mengenal wajah pria itu. Gawat, ibu dalam bahaya. Kamu yang terkejut. Masih lama ya?
lagi. Bukannya sampai ayahnya nggak sampai perjalanan ke rumahnya. Ntar. Itu yang kedua. Iya, pokoknya satu episode ini ntar ada endingnya. Kamu yang terkejut langsung kabur menuju ke kamarmu. Kadang aku sangat lelah, tidak tahu apakah harus dipertahankan atau Lalu kan. Sesampainya di kamar, kamu berpikir bagaimana menyelamatkan ibu dari tamu yang ternyata adalah Pak Pos tadi siang dan tentunya bukan orang baik. Mulai terlintas kemungkinan buruk yang bisa terjadi pada ibumu. Duh, aku harus gimana nih? Bagaimana kalau ibu nanti diculik? Telepon polisi, tunggu ibu, menolong ibu. Menolong ibu. Aku harus menolong ibu. Ya, aku harus. Pertama-tama aku harus menyiapkan senjata dulu. Kamu mencari-cari tongkat kasti yang biasa kamu taruh di kolong kasur. Duh, tongkatku kemana ya? Biasanya aku taruh di sini. Ah iya, aku baru ingat tadi aku lemparkan saat kabur dari orang itu. Kamu ingat tongkat itu terlempar di luar, lalu kamu ingin mencarinya. Kamu pun bergegas membuka pintu kamar. Kamu mengendap-endap keluar untuk mengambil tongkat, memukul kasti di dekat tangga. Setelah mendekati tongkat itu, kamu berjalan untuk menuju ruang tengah untuk menyelamatkan ibu. Hai semuanya, tahu acara ini? Di acara ini kalian bisa mendapatkan beberapa hadiah gratis. Sampainya di ruang tengah, kamu tidak mendapati ibu di pintu depan. Ibu kemana? Apa aku terlambat menolong ibu? Ah, ini gara-gara tongkat ini aku jadi lama di atas. Sekarang yang pasti sudah diculik sama dia. Duh, aku harus bagaimana ini? Terang. Suara apa itu? Jangan ibu ditahan di dapur oleh orang itu. Aku harus memeriksanya. Kamu berjalan menuju dapur dengan perasaan takut. Saat kamu hampir sampai di dapur dan tinggal berjalan saja, kamu mendengar ada suara langkah kaki dari dapur. Langsung masuk, menunggu, kabur. Kamu memutuskan untuk menunggu dan bersembunyi di balik dinding sambil bersiap untuk memukul orang yang keluar dari dapur. Kamu merasa orang itu semakin dekat dan semakin dekat denganmu. Ketika orang itu keluar dari dalam dapur, kamu sudah siap menangkap, langsung berhenti. Loh, ibu kok bisa ada di sini? Ibu lagi ngapain? Bukannya ibu sedang disekap di dapur? Siapa yang disekap? Benar? Apa salah? Kamu yang ngapain di sini segala bawa tongkat pemukul? Nah, tadi aku dengar suara benda pecah dari dapur. Aku pikir ibu sedang dalam bahaya. Ibu tadi jatuhin gelas. Ini pecahannya mau ibu buang. Oh iya, kebetulan kamu di sini ada yang mau ibu bicarakan sama kamu. Ibu mau bicara apa? Nanti juga kamu tahu. Kamu pasti belum mandi kan? Iya bu. Lalu kamu dari tadi ngapain aja? Sudah, sekarang kamu mandi dan nanti temu ibu di ruang tengah. Iya bu, aku mandi sekarang saat di kamar mandi. Kamu terus memikirkan tentang ibu yang tiba-tiba ingin mengajak bicara serius dan apa yang ingin dia bicarakan padamu. Kenapa ibu wajahnya menyeramkan ya tadi? Kira-kira apa yang mau dibicarakan ya? Segera setelah selesai mandi, kamu langsung mendekati ibu yang sudah menunggu di ruang tengah. Kamu melihat ibu sedang duduk memandangi layar laptopnya. Entah apa yang dilihatnya, tapi yang jelas wajahnya sangat serius. Perlahan kamu berjalan menghampiri ibu. Ibu masih terlihat sangat fokus pada laptopnya sehingga tidak menyadari kehadiranmu. Padahal kamu sudah berdiri tepat di balik belakang. Bu, wah, aku mau 20.000, tak kecilok deh. Wah, aku menang 32.000. Kopi yuk. Bu, aku sudah selesai mandi. Fokus ibu langsung terpecah karena kamu mengagetkannya. Dia langsung menutup layar laptopnya dan segera menyapamu. Kamu sudah selesai mandinya. Sekarang kamu duduk di sana ya. Ibu mau bicara sesuatu. Kamu langsung duduk tepat di kursi sebelah kanan ibu. Kamu hanya menunduk memandangi lantai karena tidak berani menatap ibu yang pandangannya menghunus lurus ke arahmu. Puyeng pak, aku ada salah ya bu? Ibu ngeliatin akunya serem banget. Ibu serem. Maafin ibu deh ya, ibu cuma mau tanya. Katanya kamu nakal sama Pak Pos ya? Pak Pos yang tadi, dia bukan Pak Pos, dia orang jahat. Dari mana kamu tahu dia orang jahat? Dia tadi tampangnya serem bu, terus masuk ke rumah ini dan cari-cari aku pas aku ngumpet.
Sudah pasti dia orang jahat. Tadi Pak Pos bilang dia cuma mau ninggalin paket ibu di dalam, tapi kamu malah kabur dan malah dia katanya mau nolongin kamu yang jatuh di tangga, malah kamu lemparin bola kasti. Makanya dia keluar lagi terus taruh paketnya di luar. Dia bohong, Bu. Ibu lihat kan itu ada jejak kaki dia di tangga waktu dia ke atas. Di mana Ibu nggak lihat ada jejak kaki? Itu, Bu, jelas sekali ada di kok sudah nggak ada? Ibu sudah bersihin jejaknya ya? Enggak, Ibu kan baru sampai tadi. Terus ada Pak Pos datang. Ibu saja belum ganti baju. Ya pokoknya dia orang jahat. Dia serem. Orang seperti dia pasti bukan orang baik. Kamu gak boleh nuduh orang seperti itu, apalagi hanya gara-gara penampilannya. Pokoknya Ibu gak suka kamu nakal kayak begitu lagi. Tapi Bu, dia beneran jahat. Ibu gak percaya sama aku. Tapi Bu, dia beneran jahat. Ibu gak percaya sama aku. Ibu nggak percaya. Ibu gak percaya sama aku. Ibu gak percaya sama orang itu. Loh, kalau salah ya memang harus mengakui kesalahannya dong. Tapi yang sebenarnya anak ibu itu siapa? Aku atau dia? Kenapa ibu malah bela dia terus? Padahal yang anak ibu itu kan aku, bukan dia. Pokoknya aku benci Ibu. Aku gak mau ngomong sama Ibu lagi. Kamu berlari menuju kamarmu lalu mengurung diri dan menangis sejadi-jadinya. Ibumu mendatangimu lalu mengajak bicara dari balik pintu kamarmu yang terkunci. Jangan iklan. Aku baby blues parah. Gaji yang biasanya untuk nyenengin diri sendiri, sekarang semua untuk kebutuhan bintang. Belum kalau tiba-tiba ada kebutuhan seabrek, terus ada temen yang rekomen Kredivo. Langsung tuh aku ajuin. Selang berapa menit langsung di-approve. Limit 30 juta. Bisa dicicil, bunganya rendah. Setidaknya cash flow udah aman lah. Jam 11. Lagi bintang, Bu. Wah, aku mau 20.000 taktik cilok deh. Wah, aku menang 30.000. Ngopi yuk. Aku dong yang menang banyak. Langsung masuk menunggu kabur. Nunggu. Tapi Bu, dia beneran jahat ya? Dia tadi. Tapi Bu, dia beneran jahat. Pasti Ibu ngomong tadi saat ngobrol sama dia. Aku tahu orang kayak dia itu pasti pintar dan cerdik, Bu. Atau mungkin tadi dia balik lagi karena tahu aku sudah tidak sembunyi, lalu dia mau nyulik aku. Tapi karena yang buka pintu Ibu, dia langsung pura-pura jadi tukang pos. Ya, aku yakin pasti begitu. Wira, cukup. Kamu ini terlalu banyak berhayal. Minta maaf, berusaha meyakinkan, marah. Minta maaf lah. Kamu terpaksa minta maaf karena takut kalau ibumu makin meledak-ledak marahnya. Udah sejam. Udah tenang. Iya Bu, aku minta maaf karena sudah nakal. Gak akan aku ulangi lagi, Bu. Janji ya, tidak akan kamu ulangi lagi. Iya Bu, aku janji. Bagus kalau begitu. Itu baru namanya laki-laki, berani mengakui kesalahannya. Kalau begitu Ibu siapkan makan malam dulu ya.
lagi ibu memasak makan malam, kamu duduk sambil memikirkan kenapa ibu bisa sampai semarah itu. Kamu merasa sedih dan takut karena sebelumnya tidak pernah melihat ibu semarah ini. Selesai membuat makan malam, ibu menghidangkannya di meja makan. Nah, ini dimakan dulu ya. Iya bu. Tidak seperti dugaanmu, ibu yang tadinya menyeramkan karena marah sekarang sudah kembali ramah dan baik seperti semula. Dalam sekejap permasalahan tadi pun lenyap begitu saja dari kepalamu. Selepas makan malam, kalian bersantai sambil berbincang di ruang tengah hingga larut malam. Kemudian ibu pamit untuk tidur duluan karena sudah sangat mengantuk. Nah, ibu tidur duluan ya, ibu sudah sangat ngantuk. Iya bu, selamat malam. Iya, selamat malam juga anakku yang paling tampan. Nanti sebelum tidur jangan lupa berdoa ya. Terima kasih ibu paling baik sedunia. Ibu langsung tidur ya, besok kita mau ke rumah ayah. Tidak lama kemudian ibu masuk kamar. Aku tidak sabar besok mau bermain sama ayah. Kamu sangat bersemangat mau bertemu ayah besok. Saking semangatnya kamu masih belum merasakan kantuk saat ini. Padahal aku kan harus bangun pagi besok, tapi kenapa aku nggak ngantuk ya? Oh iya, aku kan tadi ketiduran di kolong kasur. Karena belum mengantuk, kamu bingung harus melakukan apa. Paksakan tidur, main game, baca komik. Kupaksakan tidur saja deh daripada nanti aku bangunnya kesiangan kan. Kamu segera masuk ke kamar dan mencoba untuk tertidur. Walaupun awalnya kesulitan, akhirnya kamu berhasil tertidur. Malam terlewati begitu saja karena kamu tertidur dengan pulasnya. Dari tadi dikit lagi Gas, sedikit lagi guys. Keesokan harinya pagi telah sampai di garis awalnya bersiap untuk berkelana ke barat. Belum juga matahari bergerak dari posisi awal, kamu sudah bangun dan bersiap untuk berangkat ke rumah ayah. Selesai bersiap, kamu langsung menuju kamar ibu untuk membangunkannya. Sampai di dekat kamar ibu, kamu mendengar ibu seperti sedang berbicara di dalam kamar. Tapi dia itu masih kecil, nanti kalau dia kenapa-napa di jalan bagaimana? Ibu seperti sedang menelpon lagi. Dari kemarin sepertinya setiap pagi ibu nelpon orang terus. Iya aku tahu, tapi tetap saja aku khawatir. Iya kamu tidak tahu karena yang mengurus itu aku bukan kamu. Intip ibu, abaikan saja menyapa ibu. Kenapa? Selamat pagi bu. Ibu yang terkejut akan kehadiranmu langsung mematikan teleponnya. Loh kamu bikin kaget saja. Ibu lagi telepon siapa? Oh itu teman kerja ibu. Kamu tumben sudah bangun, sudah rapih juga. Iya dong kan nanti mau ketemu ayah. Ibu kenapa diam? Tidak apa-apa, yuk kita sarapan dulu. Yuk. Kalian berjalan menuju ruang makan bersama. Nanti kita jadi ke rumah ayah kan. Kamu mau sarapan apa hari ini? Aku nanya loh bu, ibu juga nanya loh. Jawab dulu pertanyaan ibu, nanti setelah makan baru ibu jawab pertanyaan kamu. Apa saja deh bu yang ada. Oke kalau begitu nasi goreng lagi ya, sama seperti kemarin. Iya bu. Ya sudah ibu buatkan dulu ya, kamu tunggu saja di ruang makan. Sambil menunggu ibu, kamu mengambil segelas air lalu membawanya ke meja makan. Nasi goreng lagi. Gak masalah deh, nanti di rumah ayah aku minta makanan yang lain. Beberapa saat kamu menunggu, akhirnya makanan yang kamu tunggu datang juga. Jadi jawabannya apa bu? Habiskan dulu makanannya. Janji ya kalau sudah dihabiskan langsung jawab iya janji. Dengan terburu-buru kamu menghabiskan sarapanmu karena ingin segera mendapatkan kepastian. Ibu kenapa sih dari tadi aneh banget? Harus cepat aku habiskan nih makanannya. Makannya pelan-pelan dong nak. Tak butuh waktu lama bagi kamu untuk menghabiskan sarapan itu karena kamu sudah sangat menanti jawaban dari ibu. Sudah habis bu, sekarang jawab. Kita jadikan ke rumah ayah. Ibu terdiam sejenak sekarang seperti sedang memikirkan jawaban atas pertanyaanmu. Itu dia yang mau ibu bicarakan. Kamu lihat kan tadi ibu lagi telepon orang. Ibu itu tadi teman kantor ibu. Hari ini mendadak ibu harus berangkat kerja nak. Ibu sudah usaha untuk izin tapi nggak bisa. Loh tapi ibu kan sudah janji. Iya karena ibu minta maaf sama kamu. Marah pada ibu menerima keputusan ibu. Paksa agar tetap jadi. Paksa. Bu, ibu kan sudah janji, kenapa malah dibatalin tiba-tiba gini? Pokoknya hari ini harus jadi ke rumah ayah. Tapi ibu nggak bisa, ibu ada pekerjaan mendadak. Aku nggak peduli, ibu kan sudah janji. Pokoknya hari ini harus ke rumah ayah. Kamu nggak boleh egois begitu nak, kamu kan sudah besar. Tapi janji adalah hutang harus dibayar. Tapi iya ibu tahu itu, begini saja. Kalau kamu memang mau ke rumah ayah, kamu berangkat sendiri. Nanti saat ibu pulang kerja, ibu susul kamu ke sana. Bagaimana? Ide bagus kan? Tapi ibu aku kan nggak tahu jalan ke rumah ayah. Nanti ibu akan kasih kamu rute menuju rumah ayah. Tapi kalau nanti aku diculik bagaimana? Tapi kalau aku tersesat bagaimana? Asik ke rumah ayah.
Tapi kalau nanti aku diculik bagaimana? Tapi kalau aku tersesat bagaimana? Asik ke rumah ayah. Kalau asik rumah ayah kita bukan dah. Yang penting kalau di bangku jangan sampai jebol. Sesat. Kalau aku tersesat bagaimana? Kamu tenang saja. Kalau kamu ikuti petunjuk rute dari ibu, kamu pasti tidak akan tersesat. Nanti juga ibu kasih kamu handphone ibu. Jadi kalau ada apa-apa kamu bisa telepon nomor kantor ibu. Oh gitu, oke bu. Oke kalau begitu ibu tuliskan di kertas dan di handphonemu. Di handphone ibu ya rutenya kenapa harus dibawa tempat begitu bu, agar lebih aman saja. Jadi kalau salah satunya hilang kamu masih punya cadangannya. Oh seperti itu, baiklah bu, terima kasih ya. Karena kondisi yang tidak terduga tersebut, akhirnya kamu harus menemui ayahmu sendiri. Bersiaplah karena petualanganmu akan segera dimulai. Menu utama. Jangan cuma berusaha untuk cantik dari luar dengan memakai. Oke guys, videonya 1 jaman ini ya. Oke, kayaknya cukup ya videonya segini aja. Talkback ditangguhkan. Talkback dilanjutkan. Layar beranda 4. Super record. Oke guys, cukup Perekam sekian layar. aja Liren. videonya ya. Bibit. Oke begini. Liren mode. Skip. Skip. 56. Liki. Sep. Pukul 9. Oke, guys. 56. Tampilan 56 banding. Jangan lupa subscribe dan balik komen juga subscribe dan nyalain dan share dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video aku yang kece-kece habis. Tampilan. Oke, sekian dulu video aku ya. Tampilanmu 56 Bye. banding.